Pada ayat ini bimana al-ma'rifat, artinya bukan begini, aro'aita, apakah kamu melihat. Di sana adalah istifham, pertanyaan. Kenapa ayat ini ada pertanyaan? Kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin, bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li kulubina hina jahlina wa hayratina. Faya Rabbana mati'na bi sirri hurufihi wa nawwir bihi kulubana wa sam'ana wa maqlatana. Hadratul kiram wal muhtaram, seluruh jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berijtima, berkumpul, beriktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal baik yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaatul kiram rahimakumullah, untuk pagi hari ini kita akan sama-sama lanjutkan kajian tafsir Al-Quran dalam surah yang ke-107, surah Al-Ma'un. Ini dalam tafsirnya Shahifah 361 dalam tafsir Rawuh wa Raihan. Surah Al-Ma'un ini dinamakan juga dengan Suratuddin. Ini nama lain daripada surah Al-Ma'un, dinamakan juga Suratuddin.
Karena lapad ad-din pun ada dalam surah Al-Ma'un, yaitu dalam ayat yang pertama. Wa suratul yatim, juga surah Al-Ma'un dinamakan surah Al-Yatim karena lapad Al-Yatim pun ada dalam surah Al-Ma'un ini. Nanti dalam ayat yang kedua. Surah Al-Ma'un ini diturunkan setelah surah At-Takatsur. Kalaupun kita lihat dalam susunan Al-Quran, surah Al-Ma'un ini setelah surah Al-Quraisy. Itu dalam segi urutan yang ada yang terdapat dalam Al-Quran. Tapi kalau dilihat dari asbab nuzul surah Al-Ma'un ini diturunkan oleh Allah setelah surah At-Takatsur. Lalu termasuk surat apakah Al-Ma'un ini? Apakah Makkiyah ataupun Madaniyah? Para ulama berpendapat qaul atau wajabir wahadukul ibnu Abbas ini termasuk surah Makkiyah, diturunkan di Makkah. Menurut Ibnu Qatadah, surah Al-Ma'un ini diturunkan di Madinah. Dan juga ada yang berpendapat surah ini diturunkan di Mekah dan di Madinah. Ini kita akan pahami nanti dalam kajian tafsirnya. Karena membahas surah Al-Ma'un ini dibagi dalam dua kelompok. Dari ayat 1 sampai ayat ketiga, dan nanti kelompok kedua dari ayat 4 sampai ayat yang terakhir. Ada dua bahasan pokok dalam surah Al-Ma'un ini. Sehingga ada ulama yang berpendapat surah Al-Ma'un ini diturunkan di Makkah dan juga diturunkan di Madinah. Sehingga termasuk surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah. Bahkan kalau dilihat dalam Al-Quran yang biasa sehari-hari dibaca, di sana ada Mekah garis miring Madinah. Karena nanti kita akan jelaskan mana ayat yang diturunkan di Makkah dan juga mana ayat yang diturunkan di Madinah, tentunya sesuai dengan keadaan dan kondisi zaman tersebut. Lalu surah Al-Ma'un ini wa ayatuha sab'un, ada 7 ayat. Wa kalimatu khamsu wa ishruna, ada 25 kalimat. Wa hurufu mi'atun wa khamsatu wa ishruna, hurufnya ada 125 huruf. 7 ayat, 25 kalimat dan 125 huruf. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, bahasan selanjutnya tentang keutamaan surat ini. Wa ruwiya fi fadli annahu sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surata Ar-Ra'aita ghafarallahu lahu in kana lizakati muaddiyan. Man qara'a, siapa saja orang yang membaca surata Ar-Ra'aita, surah Ar-Ra'aita yaitu surah Al-Ma'un ini, maka ghafarallahu lahu, Allah akan berikan ampunan baginya in kana muaddiyan lizakat, tatkala orang tersebut menunaikan kewajiban zakat. Ini ada syaratnya. Allah berikan ampunan in kana muaddiyan lizakat, tatkala orang tersebut menunaikan kewajiban zakat. Kenapa? Nanti akan kita bahas dalam ayat yang terakhir. Al-Ma'un itu apa artinya? Itu nanti kita bahas, kita sama-sama pelajari dalam ayat yang terakhir, wa yamnaunal ma'un.
Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, apakah kamu mengetahui? Allazi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Sedikit kita pelajari tentang kalimat yang ada berdasarkan ilmu nahwu. Ara'aita, jamaatil kiram yang dirahmati Allah, lapan ro'aita itu kalau secara kalimat kita buka kamus, ro'a itu maknanya melihat. Karena ro'a itu basoro, melihat. Tapi lapan ro'aita yang ada pada ayat ini bimana al-ma'rifat. Artinya bukan begini, aro'aita, apakah kamu melihat? Di sana adalah istifham, pertanyaan. Kenapa ayat ini ada pertanyaan? Kita akan bahas. Lapan ro'aita ini menurut asal kalimat ro'a itu maknanya melihat. Ro'a basor artinya melihat. Tapi lapan ro'aita yang terdapat dalam ayat ini maknanya bukan basoriyah, bukan melihat, tapi ma'rifah. Sehingga dalam terjemah pun bisa sama-sama dilihat. Apalagi jamaah yang membawa handphone yang ada Al-Qur'annya bisa dilihat. Ara'aita, apakah kamu mengetahui, bukan apakah kamu melihat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu mengetahui siapakah orang yang mendustakan ad-din? Ad-din ini dalam tafsirnya yaitu al-jaza, artinya hari pembalasan. Bukan berarti Allah memberikan pertanyaan, mengetes kita, apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Karena hamzah di sini, pertanyaan yang ada dalam ara'aita ada hamzah, namanya hamzah istifham. Yang dimaksud ataupun tujuan dari hamzah di sini adalah tasywikus sami ilal khabar. Tasywik itu artinya, syaukun itu artinya sangat menginginkan. Kalau ataupun syaukun itu bisa kalau dalam dunia percintaan artinya rindu. Tasywikus samilal khabar, Allah menginginkan orang yang mendengarkan tentang berita yang terkandung dalam surah ini. Makanya maknanya al-istifham li ta'jib. Allah mengawali ayat ini dengan sebuah pertanyaan karena menginginkan agar kita benar-benar memperhatikan kandungan daripada surat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Yang mendustakan yaumul hisab, yang mendustakan hari pembalasan, yang mendustakan al-hisab, bahwasanya setiap amal kita akan dimintakan pertanggungjawabannya, akan dihitung amal kita. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, dalam tafsiran yang pertama ayat ini Allah turunkan hadhihi suratu fi Abi Jahlin. Ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal. Kalau kita berbicara Abu Jahal itu di Mekah. Makanya ayat ini Allah turunkan di Mekah sehingga dinamakan Makkiyah. Karena yang dibahas tentang Abu Jahal. Abu Jahal ini Allah binasakan dalam perang Badar. Kenapa ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini jawabannya. Orang yang mendustakan agama yang pertama adalah alladzi
yadu'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, dalam tafsir dijelaskan kana wasiyan liyatimin. Abu Jahal ini diberikan wasiat untuk mengurus seorang yatim. Kana wasiyan liyatimin, diberikan wasiat liyatimin untuk mengurus anak yatim. Paja'ahu uryanan, suatu ketika anak yatim ini datang kepada Abu Jahal uryanan, dalam keadaan telanjang. Karena ya nama juga anak-anak. Yas'aluhu min mali nafsi, anak yatim ini meminta kepada Abu Jahal hartanya sendiri. Bukan meminta harta Abu Jahal. Abu Jahal ini memiliki anak yatim ini memiliki harta warisan dari orang tuanya, lalu yatim ini diurus oleh Abu Jahal. Anak yatim ini datang kepada Abu Jahal meminta yas'alu mimali nafsi. Lalu yang terjadi, pada fa'ahu daf'an syani'an. Pada fa'ahu, Abu Jahal ini menolak yatim tersebut daf'an syadidan, dengan cara yang teramat buruk. Makanya ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, dalam tafsiran yang kedua, ayat ini diturunkan kepada As bin Wa'il. Yang dimaksud dengan al-mukadzibu bidin, orang yang mendustakan agama, alladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim, di antaranya adalah As bin Wa'il. Karena yang dilakukan As bin Wa'il yadfa'ul yatim daf'an anifan wa yuzziruhu jazron qabi'an idza ja'a yatlubu minhu hajatan. Hampir sama kejadian dengan Abu Jahal. As bin Wa'il ini termasuk orang yang sangat kejam, anifan bahasanya, orang yang sangat keras terhadap anak yatim. Yatlubu minhu hajatan, tatkala anak yatim tersebut datang kepada As bin Wa'il, ihtiqaran li sya'nihi wa takabburun alaihi. Karena As bin Wa'il ihtiqaran, sangat menghinakan yatim tersebut, wa takabburun alaihi, karena ada sifat takabur yang ada pada dirinya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sifat yang kedua, untuk orang-orang yatim, untuk orang yang mendustakan agama, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak memberikan bantuan, ataupun dalam terjemah yang lain, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, untuk kesimpulan awal daripada 3 ayat ini, karena 3 ayat ini adalah ayat yang diturunkan di Makkiyah, ayat yang diturunkan di Mekah. Dalam tafsirnya dijelaskan wa kusoro ma salafa. Ringkasan daripada 3 ayat pertama ini, anna lil mukadzibina sifatain. Ini yang harus sama-sama kita perhatikan. Nauzubillah, seandainya ada salah satu sifat orang-orang yang mendustakan agama ada pada diri kita. Anna lil mukadzibina sifatain. Untuk orang-orang yang mendustakan agama ada 2 cirinya. Ada 2 sifatnya. Yang pertama, ayyuhaqqiru du'afa'a wa yatakabbaru alaihim.
ayyuhaqirud du'afa, menghinakan orang-orang yang lemah, wa yatakabbaru alaihim, dan memiliki sifat sombong terhadap mereka. Kenapa tafsirannya menjadi ad-du'afa? Karena yatim dan miskin ini adalah termasuk kelompok-kelompok du'afa, kelompok orang yang lemah, yang sangat membutuhkan uluran tangan daripada orang lain. Maka apabila ada orang yang yuhaqirud du'afa, mereka menghinakan orang-orang yang lemah, artinya ataupun isinya orang yatim dan miskin, wa yatakabbaru alaihim, dan memiliki sifat sombong terhadap mereka, maka hati-hati, berarti sudah ada pada orang tersebut sifatan al-mukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Yang kedua, wasani'a ayyabkhala bimalihi alal fuqara'i wal mahawij aw yabkhala li sayyi ladal aghniya liyusaidu ahlal hajati mimman tahaqqaqu azzuum. Sifat orang yang mendustakan agama, ayyabkhala bimalihi alal fuqara, memiliki sifat bakhil. Bakhil itu teramat kikir alal fuqara, terhadap orang-orang yang fakir, wal mahawij, dan orang-orang yang membutuhkan. Itu intisari daripada ayat, 3 ayat yang pertama ini. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamnaunal maun. Untuk bahasan daripada 4 ayat ini, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Allazina an sholatihim sahun, mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya. Allazina yuraun, mereka orang-orang yang ria. Wa yamnaunal maun, dan mereka mencegah al-maun. Ini jadi perhatian untuk kita semua. Kita yang tiap hari melaksanakan sholat, terlebih barusan sama-sama kita melaksanakan jamaah, sholat berjamaah, sholat subuh, Allah masih berikan ancaman. Fawailul lil musallin. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan al-wail dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, hadatsana Abdul Wahhab ibni Atha an Yunusa anil Hasan ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diterima dari Abdul Wahhab bin Atha. Abdul Wahhab menerima hadis ini dari Yunus. Yunus menerima hadis ini dari Hasan bin Ibnu Abbas. Hasan putranya Abbas. Anin Nabi, diterima dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Baginda Nabi menyampaikan, inna fi jahannama lawadian. Ini yang dimaksud dengan wail. Karena wail itu bukan nama neraka.
neraka itu semuanya ada 7 sesuai yang ada dalam Al-Quran. Dari 7 nama neraka tersebut tidak ada yang dinamakan neraka wail. Dari mulai Jahannam, ada Sakor, ada Hawiyah, dan yang lain-lainnya. Neraka itu ada 7. Tidak ada neraka wail. Lalu yang dinamakan dengan wail ini adalah inna fi jahannama lawadiyan. Inna fi jahannama lawadiyan. Jadi kalau kita sama-sama simak susunan hadis tersebut, ini diawali dari kalimat taukid. Inna, sesungguhnya. Fi jahannama, di neraka jahanam, lawadian, menggunakan lam ibtida. Lam ibtida mananya taukid, menguatkan. Kenapa ini dikuatkan? Karena disampaikan bagi orang-orang yang tidak percaya. Inna fi jahannam lawadian, sesungguhnya di neraka jahanam lawadian, ada sebuah lembah. Tasta'idzu jahannamu, neraka jahanam meminta ampunan, meminta perlindungan. Min dzalikal wadi, dari lembah tersebut, fi kulli yaumin, setiap hari, arba'a mi'ati marrotin, 400 kali. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, berbicara tentang neraka jahanam, tentu tidak akan ada kekuatan bagi kita. Api yang ada di dunia ini, api yang terasa amat panas ini, itu bukan dari api jahanam, tapi hanya dari hembusan saja yang Allah godok ribuan tahun sebelum diturunkan di dunia. Jahanam itu teramat berat siksaannya. Di neraka jahanam yang teramat berat siksaannya ada sebuah lembah, yang mana neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah. Dari lembah tersebut, fi kulli yaumin arba'ami'ati maratin, setiap harinya tidak kurang dari 400 kali. Uidda dzalikal wadi lil mura'ina min ummati Muhammadin lihamili kitabillah walil musaddiqi fi ghairi dzatillah walil haji ila baitillah walil khariji fi sabilillah. Untuk siapa wail ini? Ini yang akan kita bahas. Fawailul lil musallin. Wail ini, lembah ini yang ada di neraka jahanam, yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah tiap hari 400 kali. Lil musallin, untuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Ini ayatnya jelas, bisa dilihat, lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Ayat ini Allah turunkan ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 ini Allah turunkan di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena yang dimaksud fawailul lil musallin alladzina an sholatim saun, dalam tafsirannya ini Allah turunkan untuk orang-orang munafik. Saya bacakan dulu terjemahnya biar nanti lebih paham. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Itu ayat yang keempat. Yang kelima, fawailul musallin allazina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dari sholatnya. Allazina hum yura'un, orang-orang yang riya.
yang pamer, wa yamna'unal maun, dan mencegah al-maun. Mohon maaf, al-maunnya nanti bahasannya. Apakah itu al-maun? Nanti di akhir. Itu penggalan terjemah daripada ayat ini. Saya ulang lagi. Ayat ini Allah turunkan untuk orang-orang munafik. Dalam tafsir yang disampaikan oleh Atha bin Dinar, dia menyampaikan alhamdulillahilladzi qala alladzina hum an sholatihim sahun. Atha bin Dinar dia memuji kepada Allah karena Allah menyampaikan ayat ini kecelakaan. Wail ini alladzina an sholatihim sahun. Kalau yang ada terjemahnya, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dalam ayatnya an sholatihim, dari sholatnya. Kenapa dimaksud dari sholatnya? Karena ini termasuk eksternal, di luar daripada perbuatan sholat. Kalau ayatnya seperti ini, alladzina an sholatihim sa'ang, alladzina fi sholatihim sa'un, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, ayat ini, surat ini dijelaskan yang akan mendapatkan kecelakaan adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kalau yang dicelakakan Allah orang yang lalai dalam sholatnya, sangat berat untuk kita. Sama-sama bertafakur, bukan membicarakan orang lain. Saya sendiri, kalau kita sedang sholat, Allahu Akbar, yang kita ingat semua yang ada, yang jauh, tetangga, kerabat, bahkan kunci yang hilang pun, uang yang lupa pun bisa ketemu ketika sholat. Ini sudah jadi rahasia bersama, bukan membicarakan orang lain. Makanya mohon maaf, sama-sama telaah. Ayat ini Allah jelaskan kecelakaan ini untuk orang yang lalai dari sholatnya, bukan lalai ketika sedang sholat. Kalau ketika sedang sholat lalai berarti kita. Karena sholat yang mana yang kita khusyuk? Tatkala kita sholat Allahu Akbar seperti tadi, 5 menit sholat Jakarta, oh semua ada. Yang hilang pun, yang lupa pun teringat waktu sholat. Itu karena sa'un, sholat kita lalai. Nah, makanya dalam tafsirnya dijelaskan ayat ini untuk yang lalai dari lapatnya an sholatim, dari sholatnya. Kenapa dinamakan demikian? Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 142. Ini irtibat, hubungannya terdapat dalam surah An-Nisa. Kenapa ayat ini dihususkan untuk orang-orang munafik? Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mohon diingatkan kalau ada yang salah. Innal munafikina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'unallaha, mereka hendak menipu Allah, wa huwa khadi'um, padahal Allah lah yang menipu mereka. Bagaimana orang munafik ini dijelaskan, wa idza qamu ilas sholati, apabila mereka berdiri hendak sholat,
Qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Yuraunan nasa, mereka ingin dilihat manusia. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kita tafsirkan ayat ini dengan sebuah hadis. Tadi ada ayat surah Al-Ma'un, saya sampaikan An-Nisa ayat 142, dan juga ada sebuah hadis yang berkaitan dengan orang-orang munafik ini. Ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir, karena Ibnu Katsir itu Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Mohon maaf, sebagai gambaran saja, Al-Quran itu ada yang dijelaskan dengan Al-Quran lagi, ada Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis. Makanya insya Allah lebih kuat. Ini dalam Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini sesuai yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Tilka sholatul munafiki. Itu sholatnya orang munafik. Tilka sholatul munafiki. 3 kali Allah baginda Nabi sampaikan, itu sholatnya orang munafik. Bagaimana orang munafik tatkala sholat? Yajlisu yarkubu syamsa, mereka duduk-duduk saja. Hatta yarkubu syamsa, sehingga tatkala matahari terbenam. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, tatkala matahari berada dalam qarnai syaitan. Qarnai syaitan itu kalau secara artinya 2 tanduk setan. Lapan aslinya 2 tanduk setan, tapi yang dimaksud adalah antara siang dan malam, yaitu menjelang maghrib. Tatkala matahari terbenam, dia hanya duduk saja, karena ayat ini berkaitan dengan sholat asar. Orang-orang munafik ini apabila dia mendengar suara adzan, dia duduk saja, ngobrol, mungkin nonton TV. Tapi zaman dulu kan nggak ada TV. Dia duduk-duduk saja. Dia menunggu-nunggu matahari. Tatkala matahari tenggelam, koma, dia bangkit. Panakoro arba'an. Lapanya bisa lihat. Panakoro arba'an. Panakoro artinya dia mematuk. Mematuk, ayam sedang mematuk ataupun burung gagak. Panakoro arba'an. Dia mematuk 4 kali. La yadhkuruna Allaha illa qalilan. Mereka tidak ingat kepada Allah illa qalilan, kecuali sedikit. Salit ngobrol sok emut cariosan sepuh, pun bapa pun biang, mun miwarang netepan sok kieu maneh salat teh sing bener ulah siga hayam matokan parab. Mengumpamakan sholat seperti ayam mematuk makanannya, seperti burung gagak mematuk makannya, itu ada dalam hadisnya. Ini adalah perumpamaan orang munafik ini. Dia tunggu aja, ini kalau adzan, mohon maaf saya gambarkan, kalau sekarang adzan maghrib jam 6, setelah asar dia santai-santai saja melakukan aktivitas. Nanti ketika jam 6 kurang 5 menit dia bangkit melaksanakan sholat. Lalu dia sholat 4 rakaat seperti mematuk ayam. Ya, gitu kan, cepat sholatnya. Mungkin hanya 1 menit atau ya seperti anak-anak kita saja yang lagi belajar sholat. Ya, yang penting ruku, sujud. Itu adalah orang-orang munafik. Apakah kita seperti itu? Mudah-mudahan tentunya tidak. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, orang-orang munafik ini, nanti saya akan bandingkan ayat 5 dan ayat 6. Ada perbedaan orang munafik dan juga orang ria. Karena ayat 6 4 ayat 5 untuk orang munafik, ayat yang ke-6 untuk orang ria. Makanya dibedakan orang munafik dan orang ria. Orang munafik ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Makanya ada dalam Al-Quran surah yang ke-63, surah Al-Munafikun.
Orang munafik ini orang yang sangat dibenci Allah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Idza ja'aka, tatkala datang kepada Muhammad orang-orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah, mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersaksi engkau Muhammad adalah utusan Allah. Itu orang munafik. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah maha mengetahui bahwasanya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun, Allah bersaksi innal munafiqina lakazibun, sesungguhnya orang-orang munafik adalah pendusta. Makanya dalam ayat lain dijelaskan innal munafiqina fid-darkil asfali minanar. Orang munafik ini Allah tempatkan dalam tingkatan neraka paling bawah. Dina kerakna pang panas-panasna. Kenapa seperti itu? Karena dijelaskan ini perbedaan wal farqu bainal munafiki wal muroi. Mohon maaf, ayat yang ke-6, ayat yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, ini menjelaskan tentang orang-orang munafik. Alladzina hum yuraun, ayat yang ke-6 menjelaskan tentang orang-orang yang ria. Lalu bedanya antara orang munafik dan orang ria ini seperti apa? Di sini dalam tafsirnya dijelaskan wal farqu bainal muroi wal munafik innal munafiqo yubtinul kufra wa yudhirul iman wal muroi yadharu ziyadatal khusyu'i wa asarus sholah liyataqida min bara'u anna'u min ahli sholah. Karena urusan sifat munafik dan ria ini sangat-sangat dekat bagi kita. Saya ambil sebuah hadis yang berkaitan dengan ria. Lalu nanti ada gambaran orang ria itu seperti apa. Ria ini teramat sulit untuk kita tinggalkan. Kalau ada orang yang bisa terbebas dari ria, itu dipastikan orang yang sangat-sangat istimewa. Kenapa demikian? Karena urusan ria ini disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-riya'u ahfa min dabibin namlati saudai fil lailati zulmai alal mashil aswadi. Ria ini kalau bahasa kita mungkin pamer, ingin dilihat orang lain, disampaikan baginda Nabi, ar-riya'u, ria itu akhfa, lebih tersembunyi. Ini kalimatnya tafdil, lebih tersembunyi, sangat dideteksi. Kenapa sangat tersembunyi? Min dabibin namlati saudai, dari melataknya, merayapnya semut kecil yang hitam. Bisa kita bayangkan, semut kecil hitam fil lailati zulmai, di malam yang teramat gelap, alal mashil aswadi, berada dalam kain yang hitam.
sama-sama kita nelaah kalau terjadi mati lampu, jangankan orang lain, kita menggerakkan telunjuk kita saja tidak kelihatan. Tatkala gelap, ini ria, ini disampaikan baginda Nabi. Masalahnya sangat sulit. Ria ini Pak, bisa dilihat dalam hadisnya dalam tafsir sekarang halaman 367. Ar-riya'u akhfa, ria ini lebih tersembunyi, sulit dideteksi. Seperti tadi, semut kecil hitam. Kalau semut tataman itu kan lumayan besar, ini kecil hitam yang berkaitan dengan Bilailati dzulma'i, di malam yang teramat gelap, orang yaitu seperti apa? Berada dalam kain hitam. Ria ini kira-kira sedang apa? Mungkin sedang push up. Ya kita tidak tahu. Atau dia sedanglah bernyanyi, mungkin semut tersebut. Ya kita tidak tahu. Bisa terbebas dari ria, itu dipastikan begitu orang sulitnya sangat urusan ria ini. Begitu ya sangat sulit urusan ria ini. Makanya Allah ingatkan dalam ayat ini, Allah ingatkan dalam surat ini. Oh, kalau begitu berarti kita tidak usah sholat saja. Masya Allah, ada hadis dalam Ibnu Katsir dijelaskan suatu ketika ada sahabat dia sedang sholat, lalu datang orang lain di sampingnya. Lalu dia merasa bangga bahwasanya dia sedang sholat. Lalu siangnya dia datang kepada baginda Rasul, ya Rasul, tadi malam saya sedang sholat, sedang sendirian, tiba-tiba ada seseorang datang, lalu ada ajabah, saya merasa bangga. Apakah itu termasuk ria? Yang disampaikan baginda Rasul, lahu ajroni, engkau akan mendapatkan 2 pahala, engkau akan mendapatkan balasan. Ajru sirri, yang pertama balasan karena engkau sholat sendiri, wa ajrul alaniyah, dan engkau mendapat balasan karena sholatmu dilihat orang lain. Artinya bukan menjadi alasan karena takut riya kita tidak sholat, karena takut riya kita tidak beramal. Oh, saya tidak akan sedekah takut riya. Oh, sedekah saya tidak usah ditulis saja, hamba Allah saja dalam kurung. Urusan ria, urusan hati, jangan takut. Urusan ria, urusan hati. Kita sholat, kita sedekah, kita berkorban, ya laksanakan sesuai ketentuan syara. Urusan ria hanya kita dan Allah. Yang ditakutkan seperti tadi, takut ria jadi tidak beramal, itu yang salah. Nanti kita bahas yang disampaikan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad tentang ria ini. Saya ulangi lagi, ini masalah ria sesuai redaksi hadis tadi. Ria itu lebih tersembunyi daripada semut kecil pada waktu malam dalam kain yang hitam. Makanya di sini dibedakan. Lalu perbedaan orang munafik dan orang ria ini seperti apa? Sama-sama ditelah. Innal munafiqa, orang munafik ini yubtinul kufra wa yudhirul iman. Dia menyimpan kekufurannya dalam hati, yang dia perlihatkan adalah keimanannya. Bisa dikatakan musuh dalam selimut. Dia suka sholat, dia berikrar Islam, dia melaksanakan sedekah, tapi tujuannya dalam hatinya ingin menghancurkan Islam itu. Itu orang munafik. Maka Allah ancam dengan siksaan yang teramat berat. Fidarkil asfali minan nar. Sementara orang ria wal muroi, orang ria ini yadharu ziyadatal khusyu'i wa athara shalah. Dia memperlihatkan tambah-tambah kekhusyuannya dan juga perbuatan baiknya. Kenapa dinamakan perbuatan khusyuknya? Karena orang ria ini seperti ini, antara ria dan ikhlas itu beda tipis. Kita sama-sama lihat bagaimana perbandingan untuk orang ria dan orang yang ikhlas. Mungkin masih ada waktu, Pak. 3 menit sebentar lagi. Kalau udah lebih mohon diingatkan. Ini disampaikan oleh Abdullah Al-Haddad.
seorang waliullah dari hadratul maut Yaman. Makanya ada ratibul haddad. Walladzi ya'malu liqasdi taqarrub ilallahi ta'ala wa talabi mardati wa sabihu al-mukhlis. Orang yang melaksanakan ibadah, mau sholat, mau sodako dan yang lainnya, liqasdi taqarrub, tujuannya hanya mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah, wasawabi hanya mengharap pahala, huwa al-mukhlis, dia orang yang ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, walladzi ya'malu lillahi wa limara'atin nas huwa al-mura'i wa amaluhu ghairu maqbulin. Ini yang kedua, walladzi ya'malu lillah, orang yang berbuat, orang yang beramal karena Allah, wali maro'atinas, dan karena ingin dilihat manusia, huwa al-muroi, dia orang ria. Karena orang ria, wa amaluhu ghairu makbulin, amalnya tidak diterima. Ini yang ketiga, ini ayat ini. Yang ketiga, walladzi ya'malu limara'atinasi faqat, orang yang beramal, orang yang beribadah karena hanya ingin dilihat manusia. Bagaimana cirinya? Walau lannasu lam ya'mal aslan, apabila manusia tidak melihat, dia tidak mengerjakan. Amruhu khotorun hailun wariyauhu riyaul munafik, urusannya sangat-sangat dikhawatirkan dan riaknya termasuk riyaul munafikin, riaknya orang-orang munafik. Ini yang termasuk dalam surah Al-Ma'un. Yura'unan nas, orang yang ria karena manusia ini adalah orang yang tatkala melaksanakan amal hanya karena orang lain. Tatkala orang tersebut tidak ada, lalu sama sekali tidak mengerjakan. Kalau kita melaksanakan sholat ya karena perintah Allah. Kita bersedekah, kita berkurban karena Allah. Urusan mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi, itu urusan manusia. Jadi jangan pernah takut. Makanya di sini dijelaskan urusan amal ibadah itu dibagi. Kalau perbuatan yang wajib, yang fardu, itu harus i'lainas, harus diperlihatkan kepada manusia, harus dilihat oleh orang lain. Jangan ragu kita melaksanakan sholat berjamaah karena banyak mata yang melihat. Jangan takut, karena sholat itu sholat wajib, pekerjaan yang wajib harus ada, harus dilihat oleh orang lain. Karena kita pun tidak boleh menjadikan fitnah terhadap orang lain. Tapi kalau amal yang sunat itu lebih baik tidak diperlihatkan kepada orang lain. Lalu bagaimana kalau dilihat orang lain? Seperti tadi, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala karena dia menyembunyikan amal tersebut, dan juga pahala karena dilihat orang lain. Urusan ikhlas, urusan kita dengan Allah. Urusan ria, kita dengan Allah. Yang penting perintah Allah harus dilaksanakan. Ayat yang terakhir, mohon maaf ada waktu ditambah. Ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, orang yang akan mendapatkan kecelakaan adalah al yamna'unal ma'un, orang yang mencegah daripada al-ma'un. Mana al-ma'un ada 2. Yang pertama, al-ma'un itu adalah maknanya az-zakat, seperti pendapat Ibnu Abbas. Lalu yang kedua, yang dimaksud dengan al-ma'un itu adalah memberikan bantuan yang ringan. Makanya dalam tafsirnya di sini kalau saya bacakan semuanya, yang dimaksud al-ma'un ini, orang yang mendapatkan kecelakaan adalah orang-orang yang tidak membantu pada pekerjaan yang ringan. Tafsirnya adalah mataul bait. Mataul bait itu artinya perabotan rumah. Dalam tafsirnya
Di sini disampaikan Sohifah 369 khusus mungkin bagi para ibu ini yusqolal ulama, para ulama menyampaikan yustahabu ayyastaksiror rojul fi baiti, disunatkan, dianjurkan bagi siapa saja untuk memperbanyak perabotan rumahnya. Fi baitihi, tujuannya apa? Mimma yahtaju ilahil jiron, perabotan yang sekira-kira suka dibutuhkan oleh tetangga. Jadi hal yang ringan, mungkin tetangga tidak memiliki cangkul, nah siapkan cangkul. Mungkin tetangga tidak memiliki pisau, kita di rumah pisaunya ada 2 untuk kita, dan juga mungkin ada tetangga yang meminta. Bahkan dalam tafsirnya ada al-ibroh jarum, ada panci di sana dalam tafsirnya. Ini menjelaskan tentang hal-hal yang ringan. Jadi orang yang tidak memberikan sesuatu padahal dia ada, maka termasuk al-wail, adalah orang yang akan mendapatkan al-wail, kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, berkaitan mohon maaf agak lama waktunya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga ada waktu yang terlalu lama. Intinya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di penghujung kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Uswatun Hasanah beserta keluarga Allah berikan kesehatan. Yang sedang sakit Allah segera berikan kesehatan. Kita berdoa untuk segala hajat kita. Kita memiliki keinginan apapun itu namanya, kita mohonkan pagi hari ini segala hajat kita, segala keinginan kita Allah berikan yang terbaik. Kita berdoa untuk putra-putri kita, untuk zuriat kita, turunan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan hamba-hamba Allah yang solih dan solihan. Yang sedang menuntut ilmu dimudahkan, yang sedang mencari kerja dimudahkan, yang sedang bekerja diberkahkan. Dan juga kita berdoa untuk kerabat saudara kita jamaah yang tahun ini mendapatkan panggilan Allah melaksanakan ibadah haji, yang sudah berangkat ataupun yang akan berangkat. Mudah-mudahan semuanya disehatkan, dimudahkan dalam melaksanakan ibadah haji dan ibadah yang lain. Allah berikan pahala haji yang makbul dan mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatil mazkurah wa bikulli niyatin sholihah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.